Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita agar Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa terus duduk di majelis ilmu di taman-taman surga. Dan tidak lupa niat beriktikaf, karena kita sedang berada di masjid, tempat yang paling Allah cintai, ahabbul bilad indallah, di muka bumi ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, dalam kajian akhlak ini sampai kita pada bab yang kelima, yaitu tentang as-sabru, sabar, dalam artian yang banyak sekali, bahwasannya sabar ini bukan hanya artinya sesuai dengan yang kita fahami, apalagi difahami dalam arti sempit. Kadang orang itu mengatakan sing sabar ya nak, tapi nggak pas. Kemudian misalkan, kamu kenapa nak, kok nggak kerja, kok cuma neriman apa yang dihadapimu saat ini setelah lulus kuliah. Terus jawab begini, aku sabar emak, ya wis olehku sakmene ya sakmene. Ini kata-kata sabar yang mana terkadang tidak pas dengan fenomena dan realita. Maka ikhwatul iman, jemaah sekalian, penting kita ini memahami makna sabar ini, kemudian kita berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan dan menancapkan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala jelas dalam penghujung surat Al-Imran ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tambahlah kesabaran itu dengan kesabaran. Warabitu wattaqu, kemudian kita ini diperintahkan untuk bertakwa. Ujung-ujungnya adalah agar kalian beruntung. Jadi orang yang bersabar ini pasti beruntung. Tapi jangan dimaknai sabar dengan makna yang tidak tepat. Karena definisi sabar ini dan macam-macam sabar ini sangatlah luas. Sehingga sabar dalam Islam diartikan yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita diciptakan oleh Allah dengan ciptaan jasmani yang berbeda-beda, dari warna kulit berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang sawo mateng, ada juga yang kuning langsat, putih, ada yang hitam banget, ada.
Ini orang-orang yang sabar dan faham makna sabar. Bahwasannya di antara makna sabar dalam Islam itu adalah as-sabru indal qada. Sabar dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terfikir dalam hatinya untuk operasi plastik. Karena ada orang yang sudah hitam gitu langsung jadi putih, akhirnya sengsara sendiri. Ada orang itu yang sudah diberi hidung, walaupun hidungnya pas-pasan, tapi berusaha dimancungkan. Padahal Allah Maha Tahu, Allah itu memberikan ciptaannya sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan kehendaknya. Yang penting esensinya kita bisa nafas gitu loh. Tapi kalau orang nggak sabar, wah saya harus lebih mancung dari si dia. Rambut itu kalau kita perhatikan, bingung kalau kita nggak sabar. Yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingkan, kemudian seterusnya pokoknya. Itu ikhwatal iman contoh sabar indal qada, yaitu sabar dalam menerima ketentuan Allah yang mungkin dalam hal itu kita tidak mampu memilih. Kita tidak pernah memilih mau lahir di keluarga yang kaya raya atau lahir di keluarga yang pas-pasan atau yang miskin banget. Tetapi kalau kita faham makna kesabaran di sini, maka sabar insya Allah akan membawa kita dalam kebahagiaan dan senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar juga di sisi lain diberi makna sebagai apa? Bertawakal dan berserah diri kepada Allah dalam segala urusan yang dihadapi. Maka menjadi keliru bagi orang yang tidak mendapatkan penghasilan yang maksimal sesuai yang diinginkan, namun dia mengatakan dengan dalih sabar, dia menjadi bermalas-malas. Misalkan baru lulus kuliah tadi, ditanya sama bapaknya, kenapa kamu nggak kerja aja nak? Daripada dari pagi tidur, malam hataman domino, poker dan lain-lain. Kemudian nanti cangkruan paling makan, minum, tidur, makan, minum, tidur gitu saja. Kalau perempuan sih tidak apa-apa, tinggal nunggu lamaran beres. Tapi kalau laki, ini kurang benar, ini nggak benar bahkan. Terus dia mengatakan, sabar emang, waya isoke lah isoke. Ini kata iman pemelencengan makna sabar dari yang seharusnya. Orang yang sabar itu diartikan orang yang bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Dan orang tawakal itu tidak boleh langsung tawakal tanpa diawali usaha yang maksimal. Setelah berusaha maksimal, lamar sana sini, bahkan membuat komitmen dalam bekerja, mencari rizki yang halal, baru bersabar dengan hasil yang sudah diusahakan. Ini makna sabar yang kedua. Ada juga makna sabar itu adalah senantiasa berharap kepada rahmat Allah, khususnya ketika ditimpa dalam hal-hal yang membuat dia jauh dari rahmat Allah, dalam artian bisa mengakibatkan dia putus asa. Orang sakit contohnya, Pak. Orang sakit itu yang perlu kita kuatkan ketika kita iyadatul marda atau nyambangin atau kita itu besuk orang sakit adalah membesarkan hatinya dalam kesabaran. Di mana
harus kita sisipkan dalam hatinya ar-raja billah, yaitu mengharap kepada Allah dan mengharap rahmat Allah dan terus berhusnudzon kepada Allah, sehingga dia bisa sabar dengan sakitnya itu. Karena kita berikan pemahaman bahwasannya tidaklah satu kesakitan hatta sampai ada duri yang mengenai kaki seorang mukmin, maka Allah akan ampuni dosanya, Allah akan berikan pahalanya selama kita sabar dan tidak putus asa. Kalau orang-orang yang tidak sabar, di mana dia mudah putus asa akan rahmat Allah, sakit kanker stadium 4 itu sudah mikirnya bunuh diri. Mikirnya ngapain lagi saya hidup, toh saya nggak bisa ngapa-ngapain, mau kerja juga nggak bisa, nyusahin anak istri, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini makna sabar yang lain adalah bagaimana senantiasa berharap pada rahmat Allah dan karunia Allah yang disebut dengan ar-raja. Ikhwatul iman jemaah sekalian, sabar itu memiliki banyak sekali makna dan keutamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang sabar itu pahala yang tiada tara, yang mana besaran pahala itu hanyalah Allah yang tahu. Dalam firman-Nya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasannya sesungguhnya Allah akan memberikan pahalanya bagi hamba-hambanya yang mampu bersabar karenanya bighairi hisab, tanpa ada hitungannya, dalam artian begitu banyak dan begitu utama sehingga pahalanya nanti hanyalah Allah yang tahu. Maka ikhwatal iman, nanti kita perhatikan masalah kita yang kita hadapi ini apa, kemudian lalu kita klasifikasikan. Kira-kira kalau saya akan menghiasi diri saya dengan sabar, mana yang harus saya pahami makna sabar di sini, kemudian apa solusinya? Karena memang hidup di dunia ini adalah darul bala. Sejak kita ini lahir sampai mati ada ujiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Banjir, takut juga pada. Waduh, sudah setengah paha ini. Aduh, ini kalau sampai satu pusar, waduh, kan begitu. Ada rasa takut. Ini kalau ambruk. Walju, kelaparan. Ada rasa lapar, kekurangan. Apalagi tingkat tinggi itu sudah takut kefakiran. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, meninggalnya jiwa yang kita cintai, wath thamarat, atau buah-buahan karena paceklik atau apa. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini pernah viral dulu di saat krisis moneter tahun 98 itu. Wah, ini sering muncul ini ayat. Karena krismon itu memang benar-benar mengganggu dan sangat-sangat terpukul orang-orang yang dulunya kaya raya, rizkinya luar biasa, kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi hidup ini pasti, Pak, pasti ada ujian di dalamnya, tinggal kita nanti memilah dan memilih. Ini ujian saya di sini. Maka penting ini, muhasabah itu penting. Berarti saya kalau bersabar dalam ujian ini harus begini.
Nah, ini gunanya nanti kenapa kita harus belajar metani dari para ulama, belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi dan Al-Quran, apa makna sabar, ujian apa yang kita terima, lalu apa kira-kira solusinya. Dan kita tidak boleh lari dari ujian ini. Orang yang beriman itu tidak lari dari ujian itu. Tapi bagaimana menjadikan ujian ini sebagai sarana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ujian inilah yang akan membedakan antara kita orang yang beriman dan orang yang munafik. Ujian inilah yang akan membedakan mana yang keimanannya kuat, mana yang lemah. Mana yang dia itu benar-benar dekat dengan Allah atau kenal dengan Allah, atau yang mana dia ini tidak kenal sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian ini, begitu juga sebaliknya kematian dan kehidupan ini, untuk menguji di antara kalian mana yang paling bisa beramal dengan ihsan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, sabar dalam arti yang lain dalam Islam itu dengan makna istiqomah. Jadi kalau kita ini mau diklasifikasikan menjadi dua bagian dalam menjalankan syariat itu, sabar diartikan apa? Istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, di mana kita memang diperintahkan untuk itu, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tafakkarun. Kita diperintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum, itu ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Yang wajib ayo kita wajibkan, yang haram diharamkan, dan ini butuh kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah itu adalah istiqomah kita dalam menjalankan perintah itu. Dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah larang. Lihat orang lain hidup dengan harta yang berlimpah, setiap 5 tahun ganti mobil, setelah nambah rumah nambah lagi, walaupun harus nyicil mereka, tapi kita sabar. Oh ndak wis, daripada mobil anyar tapi gaya riba, ndak wis, mending ini aja disabar-sabari. Nah, itu keistiqomah. Nanti keterkaitan sabar dengan mujahadah ini sangat erat kalau kita memaknai sabar dalam menjalankan perintah Allah. Bagi mereka yang belum sabar, Pak, di waktu subuh seperti ini enaknya kelonan, enaknya itu pakai bantal, pakai guling, selimut kandel sing empuk niku. Malam begadang. Terkadang ada masa-masa kita itu dibisiki setan. Wis turu ae gak usah nang masjid. Atik mari hujan mau bengi, iki pasti banjir ya jalan. Gitu. Males ada. Maka di sini makna sabar kita harus kedepankan. Oh, ini harus sabar ini. Ini mujahadah ini. Mujahadah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Contoh Pak, menjauhi larangan itu. Orang kalau nggak sabar, ngelamar cewek ditolak, itu langsung ke dukun. Ya apa caranya cewek itu sujud-sujud dengan aku Pak. Orang kalau tidak sabar, ketika penghasilannya dalam membuka rumah makan itu nggak hasil-hasil, langsung pakai pesugihan. Itu orang-orang yang tidak sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
Maka dalam menjalankan syariat yang mana umur kita berbeda antara 60 sampai 70 tahun ini, kesabaran dalam menjalankan syariat ini dibutuhkan. Walaman sabar wa ghafar inna dzalika min azmil umur. Ini orang-orang yang benar-benar bersabar. Ini contoh dari orang-orang yang punya azimah yang tinggi, kekuatan untuk terus beristiqomah, yang mana ketika kita teruskan itu maka akan kita mendapatkan nikmat dari kesabaran. Jadi kalau ada manisnya iman, manisnya sabar, itu nanti kita akan dapatkan itu. Tanya panjenengan ke orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kenapa dia sudah merasakan nikmatnya puasa? Karena di awal-awal puasa mungkin dia ini merasakan lihat orang makan, ingin makan, apalagi ngorong begitu. Tapi ketika dia sudah merasakan nikmatnya sabar, karena dia sudah bermujahadah, beristiqomah dalam melaksanakan perintah itu, maka bagi dia itu kecil. Mereka yang mungkin dulunya ini tidak merasakan nikmatnya sabar karena kurang mujahadah, tapi setelah dia berusaha terus bangun di sepertiga malam, jam 2, jam setengah 3, yang dulunya mungkin harus ngasih balsem di matanya itu, di sekitar matanya biar bisa bangun. Setelah dia sudah merasakan nikmatnya sabar karena sudah mujahadah dan istiqomah, maka hal-hal seperti itu sudah tidak lagi memberatkan dirinya. Maka ikhwatal iman, beruntunglah orang-orang yang bisa bersabar dan memaknai kesabaran itu. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, salah satu makna sabar itu adalah makna yang mana seseorang ini dalam kesabaran itu siap berkorban dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. At-tadhiyah itu bagian dari kesabaran. Di mana ketika seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya, itu adalah ujian kesabaran tingkat tinggi. Karena yang harus dikorbankan adalah putra kesayangannya, yang mana dia sudah lama mengimpikan putra itu. Sampai sepuh beliau itu baru Allah berikan jalan memiliki putra. Lalu Allah uji dia, apakah dia ini memiliki kesabaran dalam arti pengorbanan terhadap Allah, sehingga membuktikan kesabarannya dengan mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada selain Allah. Coba kalau kita perhatikan Pak, dalam hidup ini terkadang kita ini enggan mengorbankan sesuatu yang kecil untuk yang besar. Kalau para sahabat di perang Mu'tah, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan kesabarannya dan keimanannya menginfakkan seluruh hartanya ketika diserukan bagi siapa yang mau menginfakkan hartanya dalam membiayai perang yang mana itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Abu Bakar As-Siddiq ini menginfakkan semua hartanya. Sampai Nabi ini bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu itu? Kata beliau, Allah wa Rasuluh. Saya hanya menyisakan Allah dan Rasulnya. Pengorbanan yang tidak bisa kita saingi. Dan memang katanya kalau para sahabat itu bicara-bicara gitu, semoga kita diberikan rizki iman sebagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi mengatakan apa? Andainya orang-orang beriman ini ditimbang keimanannya dengan timbangannya imannya Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak akan
bisa menyamai. Pengorbanannya luar biasa. Begitu juga sahabat yang lain. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi, kok banyak ini yang sampean berikan? Kata beliau, ketika ditanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang aku berikan ini wahai Nabi, sama dengan yang aku sisakan untuk keluarga. Berarti kan separuh kekayaannya. Kalau Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mulia, itu juga luar biasa. Beliau memberikan infak, pengorbanan, membiayai jihad fisabilillah itu dengan apa? Menyiapkan 3.000 kendaraan jihad yang siap untuk ditunggangi oleh mujahid. Kuda, onta. Kalau jihad itu Pak, kudanya bukan seperti kuda delman. Kuda-kuda yang memang bisa jarak tempuhnya tinggi dan kecepatannya luar biasa. Pokoknya bisa diasumsikan satu kuda bisa sampai 1 miliar. Berapa itu omsetnya? 3.000 lagi, luar biasa ya. Terkadang kalau kita mau masukkan ke celengan infak masjid, pilih yang merah atau yang agak-agak layu gitu Pak. Merah atau biru atau hijau. Ini kan kita terkadang lebih condong yang biru. Katanya nek merah itu merdeka, Soekarno Hatta. Merdeka. Sing berjuang pati murah ya. Allahu Akbar. Sing pati murah. 1000. Jadi teman-teman, ini memang ujiannya, berkorban. Jangan semuanya dihitung dengan matematika kita, tapi ada makna kesabaran yang harus kita korbankan. Contoh nih, ada tidak anak mondok itu nggak betah di pondoknya gara-gara ibunya sendiri. Bapaknya sudah rela berkorban ya. Sudah nak berangkat nak, bapak ini sabar nak. Ibu tiap hari ditelepon, setiap 3 hari disambangi. Akhirnya anaknya gak fokus, akhirnya anaknya pengen boyong. Ibunya sendiri yang gak sabar sebenarnya. Padahal sebenarnya anaknya sudah mau sabar, berkorban paling sekian tahun tidak bersama, padahal nanti juga di waktu-waktu tertentu juga pulang. Itu juga gak sedikit yang gagal Pak. Maka kita ini penting. Makna sabar dalam arti lain dalam Islam adalah berkorban dengan segala yang dimiliki atau yang dicintai. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kenapa pertanyaannya kita harus bersabar ini? Banyak sekali ya jawabannya. Karena yang pertama, sabar itu adalah bukti keimanan. Dan orang beriman dengan kesabarannya itu akan dijauhkan dari yang disebut keputusasaan. Akan juga dijauhkan dari kesedihan yang berlebihan. Sehingga tidak ada kebahagiaan di muka bumi ini kecuali miliknya orang beriman. Jikalau dia ini mendapatkan nikmat harta, nikmat sehat, nikmat umur panjang, senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan baginya. Contoh yang sakit. Yang sakit itu ketika dia maknai dengan sabar, padahal dia sudah introspeksi, saya loh nggak sembrono makan itu. Saya juga rajin olahraga. Saya juga ini. Kok masih kena ini ya? Nah, sebenarnya bersyukur Pak. Kalau sudah semuanya normal, pola hidupnya bagus, kemudian pola makannya bagus, tetapi masih diuji sakit,
Bisa jadi memang itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang penting kita sabar dengan yang dihadapi. Jadi kalau kita itu menemukan hal itu adalah bagian dari apa? Kesabaran yang akan membawa kita terhadap kemuliaan, maka pahami ujian itu. Kalau ujian itu memang diberikan tatkala kita sudah berhati-hati melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman, tapi masih ada, bisa jadi itu memang cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, yang mana ada dosa-dosa itu yang tidak bisa gugur kecuali dengan ujian itu tadi. Kemudian pada iman yang sekalian, sabar itu juga bagian dari solusi dalam menghadapi semua masalah kehidupan. Makanya kalau disebut dalam hadis itu was-sabru dia, bahwasannya sabar itu adalah cahaya, wa huwa an-nurul ladzi yahsul fihi naw'un harara li'anna as-sabra la yahsul illa bimujahadin nafas. Kalau kita mendapatkan masalah problematika hidup, anak, karena memang anak dan istri itu di sisi lain adalah nikmat, di sisi lain adalah fitnah, di sisi lain adalah ujian. Maka tatkala kita melihat, oh ini bagian dari nikmat, saat ini itu menjadi nikmat, maka kita juga bersabar dengan syukur. Oh ternyata di sisi lain ternyata ini sedang menjadi apa? Fitnah. Maka kita mencari menghiasi diri juga dengan bagian kesabaran dari sisi yang lain. Maka insya Allah orang-orang itu akan mendapatkan solusi kehidupannya dengan kesabaran. Makanya dalam firman Allah, ista'inu bis sabri was shalah. Kita diperintahkan untuk apa? Mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan shalah. Oleh karenanya ikhwatal iman, jangan sampai kita ini setiap melaksanakan atau dihadapi dengan masalah dalam kehidupan itu, kemudian kita meninggalkan kesabaran ini. Karena yang saya katakan tadi, hidupnya orang beriman itu terus sebagai orang yang senantiasa mendapatkan ketakjuban dan keluar biasaan. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan semua perkaranya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua perkaranya orang beriman itu baik, gak ada yang gak baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali bagi mereka yang benar-benar beriman. Sampai-sampai dikatakan tadi, kebahagiaan itu di dunia dan akhirat itu hanyalah milik orang-orang yang benar-benar beriman. Kenapa demikian? In asabathu sarra, kalau dia ditimpa, diberikan nikmat berupa kebahagiaan, syakar, dia ini bersyukur kepada Allah. Bukan seperti orang yang tidak kenal Allah. Kalau dapat keistimewaan, kalau dapat kenikmatan, maka dia merasa itulah kehebatan dirinya. Fakana khairan lahu, bagi orang yang beriman ketika diberikan syukur, diberikan nikmat, kemudian dia bersabar dengan bersyukur dan tidak menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan Allah, maka disitulah kebaikan itu. Wa in asabathu dharra sabar, jikalau dia itu mendapatkan ad-dharra, sesuatu yang menyakitinya, baik itu fisiknya, perasaannya, hartanya, atau dalam keluarganya,
maka sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itulah kebaikan baginya. Rawahu Muslim. Sekarang kriteria sabar itu kapan, Pak? Ini yang penting juga. Jangan kita ngomong saya mah sabar le, wis 3 tahun ditinggalno bojo, tapi bojone dicelathu, dirasani terus. Ya kapan sabarnya? Katanya sabar tadi. Ya. Atau misalkan anaknya meninggal, ini kejadian Pak di masyarakat. Anaknya meninggal, walaupun ngomongnya sabar gitu, aku mah sabar le, tapi dia nggak bisa menyembunyikan kesedihannya itu. Tidak bisa. Sebagaimana orang-orang yang benar bersabar terus mengatakan lillahi ma akhad, sudahlah milik Allah yang sudah diambil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak bisa. Ada seorang ibu, bagaimana bertanya dia, saya itu Ustaz, kan anak saya meninggal, terus saya itu sering ke kuburannya, pokoknya tak hampiri. Nah, saya kalau ada orang seperti ini Pak, mending kita pakai hadis yang melarang seorang wanita ke kuburan. Kenapa? Karena ditakutkan tindakannya ini yang sering ke situ seakan-akan meratapi, nanti menghilangkan kesabarannya dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, as-sabru itu inda sudfatil ula. Sabar itu adalah kriterianya adalah sejak kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, lalu kita kembalikan istirja'nya kepada Allah dan hati kita menerima dengan lapang dada. Itu sabar. Misalkan mendengar anaknya, istrinya, atau bapaknya, atau siapanya meninggal dunia, lalu ketika mendengar lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasannya sesungguhnya milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah, lalu dia ridho walaupun nangis tidak apa-apa, karena menangis itu fitrah manusia. Tapi yang nggak selesai itu yang diazab, karena ada yang namanya niyahah, mati bapaknya, tapi dia nggak selesai, nangis terus. Cukup, Nabi ya pernah nangis, tapi ya nggak begitu. Ya, silahkan nangis, tapi jangan berlebihan. Kan pernah ada seorang perempuan yang dia menangisi kuburan anaknya. Jadi ketika dia ini menangis di kuburannya, Nabi pernah lewat di situ, ya. Kemudian dia ini memerintahkan kepada seorang wanita ini, sabar kamu gitu. Tetapi wanita ini menjawabnya nggak enak. Sudahlah sana, kamu tuh tidak tahu apa yang saya alami. Padahal itu adalah Nabi, ya. Ini kisahnya dari Anas radhiyallahu anhu. Qal marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Ada seorang wanita nangis Pak di atas kuburan. Faqala, lalu Nabi berkata, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu sama Allah dan bersabarlah. Faqalat, lalu seorang wanita berkata, ilaika anni, sudah kamu kesana aja, tinggalkan saya. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Kamu kan tidak mengalami musibah seperti aku, kamu enggak tahu apa-apa. Padahal itu Nabi, Pak. Ya. Jadi kalau panjenengan diketusin sama orang yang seperti itu, yang sabar juga, jangan malah dicaci maki. Kon niku lagi.
Nabi aja, aku ki nabi gak gitu kok. Ya. Nabi langsung nyingkir beliau. Akhirnya setelah dikomongin ketus kayak gitu, Nabi nggak bales loh Pak. Akhlaknya beliau itu. Takutnya kita itu suruh bilang sabar, nyuruh orang sabar, terus kita diketusin, terus kita nggak sabar. Wajan awakmu pecat ya, ngomongin ini oleh repot ya. Terus Nabi beliau pulang. Akhirnya dikasih tahu sama orang, Bu, innahun nabi gitu loh. Tadi itu yang nasihatin panjenengan itu nabi loh. Langsung dia takut Pak ya. Akhirnya dia langsung lari cari rumahnya Nabi itu, langsung menghadap ke Nabi. Faqalat lam a'rifka, mohon maaf tadi saya nggak tahu kalau itu panjenengan Nabi, katanya. Maka kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula, muttafaqun alaih. Katanya sabar itu Bu, ketika panjenengan dapat musibah, disitulah kesabaran itu diuji, dan itulah kapan kita harus bersabar. Bukan setahun berikutnya, sebulan berikutnya baru aku sabar, saya gak sabar itu aslinya Pak ya. Buktinya sudah dikubur itu berapa jam itu. Kayak tadi ibu-ibu yang curhat itu, saya Ustaz, sering saya tuh merasa kehilangan. Iya, semuanya akan merasa kehilangan, tapi beda dalam menunjukkannya ya. Makanya inilah pentingnya kita belajar. Kalau kita mendapatkan para sahabat itu, kalau ada yang meninggal, apalagi ya kalau panjenengan lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat yang mati syahid Pak dalam peperangan. Kadang anak dan bapaknya satu tempat mati syahid. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal itu bersama putranya mati syahid di perang Yarmuk bareng-bareng. Bahkan ketika selesai perang begitu, orang-orang yang faham makna sabar itu, anaknya meninggal itu malah senang dia, bangga, dan saking sabarnya itu sangat kuat seperti itu, karena dia faham makna hidup. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itulah yang dikatakan orang-orang yang sabar. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kesabaran ini harus dilatih ya. Tidak boleh kita berharap menjadi orang yang sabar tanpa ada latihan. Maka mulailah dari hal yang kecil. Sakit, yang mungkin sakit kecil-kecil, itu ciri-cirinya orang sabar itu. Kalau sakit gigi itu dia malah banyak zikir. Tapi kalau ciri-cirinya orang yang sabar, miso hanya itu, miso dok, asu itu tonggo diceluk terus, padahal nggak punya asu itu tonggonya dia. Ini ikhwatul iman, itu ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasinya. Tinggal kita ini mengenal kan? Jadi untuk kita mengklasifikasikan bahwasannya sabar itu bisa diklasifikasikan menjadi sabar dalam keimanan, apalagi di akhir zaman seperti ini, di mana kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengkuatkan iman kita, badiru bil a'mal, bahkan dikuatkan dengan amal-amal kita, karena ada fitnahan kaqita'il lail, karena fitnah di akhir zaman itu dahsyat sekali. Ternyata terkadang orang itu di pagi hari beriman, yusbihur rajula mu'minan wa yumsi kafiran, di sore harinya sudah bisa kafir. Begitu juga sebaliknya, yumsir rajula mu'minan wa yusbihu kafiran, sore dia masih beriman, pagi sudah kafir. Banyak faktornya Pak, apalagi dajjal ya. Karena orang sakit Pak akan menempuh semua yang dia anggap bisa sembuh. Sampai dulu musim ponari sweat itu, ya, sampai air ponari itu yang dari WC-nya diambil-ambil. Cara logika,
mau kemana? Bisa jadi sudah gak sabar dengan rasa sakitnya. Bisa jadi menempuh semua pengobatan, tidak pandang dia itu haram, halal, syirik, gak syirik, semuanya ditempuh. Sing penting waras. Padahal belum tentu waras. Padahal hukum berobat itu mubah gitu. Ikhwatul iman, itu sabar dalam menjaga keimanan. Karena kadang Pak, ada nggak orang murtad gara-gara berobat Pak? Ada Pak, tak sedikit Pak. Murtad gara-gara dia diobati ini. Dan bisa jadi itu adalah ujian. Makanya ujian Dajjal itu dasar-dasarnya ujian iman ya. Sekarang orang kadang itu kena orang yang bisa gandakno duit pucuk-pucukan aja bisa murtad, apalagi yang benar-benar setelah Nabi itu Pak meninggal, Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi murtadin itu seantero Arab itu Pak, ngirim banyak sahabat, diantaranya Khalid bin Walid itu. Dan banyak yang ngaku Nabi Pak, Musailama Al-Kadzab yang kita dengar ya. Tapi di lain itu juga banyak. Ada Nabi perempuan yang nikah sama Musailama Al-Kadzab itu. Ada Nabi yang lain juga sampai perang. Itu luar biasanya fitnah keimanan. Kemudian sabar dalam menghindari kemaksiatan. Maksiat mata yang paling berat ya. Kalau di Indonesia ini diantaranya bagi laki-laki. Atau maksiat harta, yang mana dari itu kita bisa bermaksiat. Baru nanti ada sabar dalam menghadapi beragam ujian seperti ditinggalnya kekasih, kemudian sakit ya. Kalau kita ini sebagai pendakwah atau orang yang berjihad fisabilillah, ya juga ada ujiannya, ada, semuanya ada. Sebagai ibu sabar mendidik anaknya ya. Ibu itu kalau nggak sabar Pak, anaknya penceng semua Pak. Dikit-dikit marah, pecahin piring, bawentak sampai pecah piring yang lain, atau kupingnya ditarik, dikit-dikit ditarik, akhirnya nggak roto kupingnya itu. Ya Allah, penceng-penceng gitu. Ya begitulah Pak. Jadi sabar menahan amarah itu bagi juga wal kadhiminal ghaidh itu juga perlu dilatih. Kemudian sabar dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Semua pekerjaan ada godaannya Pak. Sampai ojek online itu, kalau panjenengan lihat bagaimana cerita ojol, ada yang diajak ke kamar, kalau nggak sabar, wah sange juga dia. Iya ujian. Saya kadang kalau naik ojek itu enak ya Pak ya, jalan-jalan terus sampean. Wis ujiannya abot Pak. Lah ya Pak, kadang itu penumpangi gak duit-duit terus aku wis pasrah sampai sampean wis bayar awakku. Iya Pak. Bingung Pak. Itu setiap ternyata saya simpulkan, setiap profesi pekerjaan itu ada ujiannya Pak. Dari yang ojek motor sampai yang mobil apalagi, semuanya ada. Ya. Kalau kita nggak kuat, bablas itu. Kemudian dalam urusan sedih dan susah harus diseimbangkan. Ya. Dan kita harus membesarkan hati kita ini, karena memang Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menghiasi diri kita dengan kesabaran ini, insyaallah. Dan kita senantiasa bersabar dalam semua yang kita hadapi, dan meminta kepada Allah diberikan hati yang sabar sehingga kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.